Lah mongko roh dengan nafas yo jauh berbeda. Roh itu yoninya, napas itu wadahnya kok. Nggih. Abi ibaratnya itu tadi kembali kepada aki itu tadi. Kalau roh itu setrumnya, nafas itu adalah ya air aki, saakine itu tadi, wadahnya itu. Oh, wonten. Berarti napa wadahe roh itu nafas itu sendiri. Iya, nafas itu wadah. Wadah. Nah, kadang-kadang napas itu kan makhluk yang bernapas kan seperti manusia, hewan dan sebagainya. Tapi kayak yang namanya batu, yang namanya pohon-pohon yang lain kan tidak bernapas. Dia juga bernapas tapi kan lembut, tidak terasa. Kalau batu sendiri, kalau batu dikatakan napas terus bekang, itu enggak. Tapi dia nafsi-nafsi, dia punya awak, tapi dia juga punya roh. Nah, rohnya batu apabila dia itu keras, menunjukkan sifat kerasnya. Sifat kerasnya tambah keras, tambah bagus. Itu batu. Sekarang semua ayat yang kita baca, mulai huruf-huruf yang kita baca, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, itu ada rohnya semua. Tapi rohnya itu jangan dibandingkan rohnya sapi dong. Sapi kira pirang-pirang. Kok pirang-pirang, nah dadi iwak, narasane iwak sapi, sate sapi. Iki berarti jenenge sate sapi. Nah ya, nah dipangan rasane timbul gak cocok, gak pantes diarani sate sapi. Ngono lho ya. Nggih. Rohnya pirang-pirang. Roh itu sifat yang menghidupkan. Nah ya, roh sifat yang menghidupkan. Hidup sendiri kan ndak kudu kerentek-kerentek. Kuku sing dupa kumulun angen engken tiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangi kipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali pada channel Martabat Tujuh yang merupakan masih dalam rangka bedah buku atau bedah kitab Miftahul Jannah. Sebelum kita masuk kembali pada topik utama yaitu bedah buku Miftahul Jannah, kita biasanya menjawab beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim. Pripun kabaripun Romo Yai? Baik-baik saja. Semoga para pemirsa para pemirsa setia channel Martabat Tujuh Satoria dimanapun Anda berada juga dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya @marjuno. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Badhe tanglet hakikate takbiratul ikram, ruku, sujud, syahadat, tahiyat lan salam kanan kiri niku napa nggih? Yaitu masih dirangkai terbentuk pada dalam sholat atau itu terbentuk pada sholat, rangkaian sholat. Nah, maka sholat itu ada sholat sarengat, ada sholat torekoh, ada sholat hakikat, sholat makrifat gitu kan ya. Ada seperti itu. Padahal sholat itu pada hakikatnya jujur. Nah, sholat itu pada hakikatnya jujur, berarti dengan intisari yo semua itu hakikatnya kon jujur. Salam kanan kiri, tengoklah kanan kirimu. Iya kan? Kanan kiriku tak tengok, noleh kanan. Itu bagaimana saudara-saudara saya kan masih ada yang kelaparan, masih ada yang punya utang enggak, kalau lagi disarutangi ya, punya terus nengok kiri
bagaimana saudaraku yang kiri. Nah, intisari kan nengok kanan dan kiri kan memberi salam kepada orang-orang yang lain kan, untuk mentelapatkan kanan dan kiri kita biar tahu. Ya intinya saja adek-adek wong sholat itu intisari kan jadi wong sing jujur ngono wae gampang. Berarti hakikate takbiratul ihram sampai salam kanan kiri ki tujuannya jujur, ben jujur. Supaya jujur. Sebab apa? Swarga ki nggone wong jujur. Kok iso? Iya, karena yang dinamakan sholat itu kan wong Islam. Yang dinamakan Islam itu kan artinya selamat. Lah monggo dikitu angger dia jujur mesti selamat. Angger jujur dongane yo mandi, gitu kan. Atine yo padang, keluargane yo sarwa kebenaran, serba kebenaran. Wong sekali dia jujur, angger jujur yo selamat lah ngono. Angger gak jujur ya gak selamat. Karena apa? Yang namanya sholat itu ada kayak inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat untuk nyegah keji munkar, berarti kan orang yang sholat tidak boleh melakukan keji munkar. As-sholatu lidzikri, sholat itu untuk ingat. Dia kalau sholat, kalau nggak ingat berarti nggak sholat. Ngan sholatin sahun, lalai dengan sholatnya. Orang genah karepe sholat. Gak genah karepe sholat. Nah kalau dirinci satu persatu, sampai besok pagi dirangkum jadi satu, jujur. Tujuannya nggih. Oke, selanjutnya ini dari akunnya Bambang Agus Sutiono. Assalamualaikum. Maaf Mbah Yai, nyuwun sewu, mau tanya tentang ilmu sangkan paraning dumadi, kapitayan dan manunggaling kawula Gusti. Itu sama apa termasuk beda-beda Mbah? Mohon diwedhar atas pencerahannya, terima kasih. Ini tentang ilmu sangkan paraning dumadi, kapitayan kalih manunggaling kawula Gusti, apakah sama? Ya, itu hanya beda sebutan, tapi tujuannya sama. Ya. Orang tahu sangkan paraning dumadi itu kan kalau dikaji dengan makrokosmos, sangkan parane dunia itu datang dari mana? Dunia iki sing ana ki sapa, tekane saka ngendi, sing gawe sapa rek yo ngono. Kan sing dumadi dunia iki. Kalau kita pengajian tentang makrokosmos. Lah kita ngaji mikrokosmos. Kalau dia bertanya sangkan paraning dumadi itu, sangkan kita datang dari mana? Paran, nanti saya kalau sudah selesai paranku nanti pulang kemana? Berarti dia mengatakan sangkan paraning dumadi, sing dumadi dadi awake dhewe iki mau barang daden-daden. Sing dadekke sapa? Lah iya lho. Sangkanku mau saka ngendi, aku kok ngendi. Nanti kalau sudah selesai paranku kemana? Saya mau pulang. Nah, berarti nak wis dia mengatakan sangkan paraning dumadi sama juga dengan kata manunggaling kawula Gusti. Sebab sangkan paraning dumadi kepengin menunggal karo Gusti, kepengin pulang. Syukur bagi dia itu sudah merasakan yang sekarang ini, bisa merasakan dalam rasa yang lembut. Pamoring Gusti marang kawula, kawula marang Gusti wis dadi siji. Wis yakin bahkan hidupku ini adalah kelimputan oleh dat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan jadi wis nanti wis tidak dia tidak ingin sangkan paran lagi, sudah tahu kok. Sangkan aku teko ngondi paran sing tak parani iki engko sapa? Balikku ki lho aku ki nang endi? Lho wis ngerti kok. Wis ra butuh ilmune. Wis dilakukan kok. Terus kapitayan piye, Mbak? Kapitayan padha wae. Sama saja. Kapitayan. Kuwi ada yang mengatakan kapitayan iki kapercayan, padahal kapitoyan. Sang Yang Toya itu Allah. Sang Yang Toya itu ning. Bening. Sang Yang ning. Nah, mulai diarani kapitayan. Sang Yang Toya itu adalah dat Allah Subhanahu wa taala, Maha Suwung, Maha Ada.
tujuannya sama. Tujuannya sama. Mong jalannya yang beda-beda, caranya yang beda-beda. Seperti kita orang hidup menuju kepada orang itu lapar menuju kepada wareg. Orang lapar menunjukkan wareg. Nah tentang kepengen jadi wareg iki mau ya terserah. Arep mangan sate, mangan lontong, mangan pikul, mangan opo. Nah, kadang-kadang lewat perkara wareg tujuane wareg iso dilewati lewat sing disenengi. Tumpape pangrasa. Sing seneng lontong tuku lontong, sing seneng sego goreng, tergantung tujuane. Sing penting wareg. Lah, sing luwih pinter meneh yo wareg neng golek sing jenenge vitamin. Lah yo ngono. Vitamine sing apik ra yo ngono. Luwih apik neh ngono kuwi. Neng biasane vitamin sing apik malah ra enak iki. Nggih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Fatihah Hanum S5N. Oke, assalamualaikum. Salam. Derek tanglet Nyai, nopo perbedaanipun ruh kalih nafas? Nyuwun wedharane. Perbedaan antara ruh dan nafas Jauh berbeda. Nggih. Batu punya napas enggak? Yang dinamakan napas itu kan ambekan. Yakti saja batu tidak ambekan. Punya nafas. Itu termasuk wilayah benda mati. Tapi napas kalau diartikan jasad, nafas kalau dinamakan nafsi awak. Batu yang duwe awak. Ini awak. Dan mongko roh dengan nafas yo jauh berbeda. Roh itu yoninya, napas itu wadahnya kok. Ibaratnya itu tadi kembali kepada aki itu tadi. Kalau roh itu setrumnya, nafas itu adalah ya air aki, sakine itu. Wadahnya itu. Oh, berarti napa wadai roh itu nafas itu sendiri. Iya, nafas itu wadah. Wadah. Nah, kadang-kadang napas itu kan makhluk yang bernapas kan seperti manusia, hewan dan sebagainya. Tapi kayak yang namanya batu, yang namanya pohon-pohon yang lain kan tidak bernapas. Dia juga bernapas tapi kan lembut, tidak terasa. Kalau batu sendiri, kalau batu dikatakan napas terus bekang, itu enggak. Tapi dia nafsi-nafsi, dia punya awak, tapi dia juga punya roh. Nah, rohnya batu apabila dia tuh keras, menunjukkan sifat kerasnya. Sifat kerasnya tambah keras tambah bagus. Itu batu. Kalau batu sudah nggak keras, blenyek, itu nggak pantas darani batu. Iya. Itu namanya roh lain, roh lumpur itu namanya. Sekarang semua ayat yang kita baca, mulai huruf-huruf yang kita baca, huruf hijaiyah, alif, bata itu ada rohnya semua. Tapi rohnya itu jangan dibandingkan rohnya sapi dong. Sapi rohnya pirang-pirang. Kok pirang-pirang? Nah, dadi iwak, narasane iwak sapi, sate sapi. Iki berarti jenenge sate sapi. Nah ya. Nah dipangan rasane timbul gak cocok, gak pantes diarani sate sapi. Ngono lho ya. Nggih. Rohnya pirang-pirang. Roh itu sifat yang menghidupkan. Nah ya, roh sifat yang menghidupkan. Hidup sendiri kan ndak kudu kerentek-kerentek. Nah saiki koyok kayu, sifat kayu, wati munculkan sifat kayu. Kayu itu kalau belum punah, belum sirna dikatakan kayu. Nggak akan bisa mati sifat kayunya. Kalau belum punah. Sekarang jadi kursi itu sudah punya roh kursi, tapi jauh kayune. Kursi, kayu, kursi. Iya. Tapi tambahan roh lagi. Selagi bisa bisa duduk itu namanya kursi. Jada rohnya. Kalau sepuluh masir ya kayu bakar. Itu rohnya jadi kayu bakar lagi. Tapi kayunya masih ada. Kalau sudah tidak bisa diduduki, nggak kursi lagi. Namanya kursi rusak. Nah itu kalau
sudah apa namanya? Sudah ndak wujud kayu berarti Nah, rohnya kayu rohnya sudah ndak kayu. ada. Kita membaca Fatihah supaya ada rohnya bagaimana? Yang ikhlas. Sesuai dengan Fatihahnya lah gitu kan. Nggih. Sesuai dengan Fatihahnya. Lah Fatihah ini roh apa? Rohnya bagaimana? Nanti juga ada energinya lah gitu kan. Yang merasakan yang apa melakukan itu Yang tadi. melakukan. Sekarang membaca surat Ikhlas. Nggih. Surat Ikhlas itu apabila dia itu dibaca dengan disertai dengan tujuannya ya sama, karena beda nanti jadi ada rohnya. Sekarang baca surat Ikhlas, kullallahu akad semalam jadi alam yakulu kufana dan sebagainya. Nanti Pak apa motornya hilang, dia ciro tenan, berarti kan gak ada rohnya. Kalau rohnya itu surat Ikhlas dibaca ada rohnya, yo iki Gusti Allah nentokkan. Sing golek si aku. Dene sing duweni kok ana kok wong sing bisa nyolong montorku. Nggih. Berarti hake sing duwe ya kae wong nyatane bisa nyolong. Nggih, nggih. Berarti weke kae dudu hakku. Ikhlas bisa nampa. Ngono lho. Ya, kuwi jenenge surat Ikhlasnya ada rohnya, Nggih. ada pengaruh pada dirinya ngene lho. Nggih, surate diwaca yo merasuk ning gone. Masuk di dalam dirinya. Nggih. Sehingga dipitnah, dicacat, dipaidu, ya ikhlas. Enggak kemperopokan, itu namanya ada rohnya. Kalau dibaca aja kemperopokan ngamuk-ngamuk, itu ya surat Ikhlasnya blobor, gak ada rohnya itu di dalam dirinya. Nggih, Tapi nggih. kalau suratnya pasti ada. Nggih, nggih, Pak. Senengnya apa? Al-Quran tinggal Bacaannya bacaannya, saja. tinggal tulisannya, nggak ada karomahnya. Nggak ada manfaatnya. Nggih. Maka apabila kita amal yang ikhlas supaya ada rohnya. Seandainya kita kehilangan sesuatu, diniati amal ikhlas, nanti ada rohnya, nanti akan kembali pada kita. Tapi kalau nggak ikhlas nggak akan kembali. Lu piye toh dia? Kan energinya gitu loh. Nggih. Bukannya jagung 5 gelintir hilang colong mau balik 5 gelintir jagung, ya enggak. Energinya. Energinya yang kembali ke kita. Yo ben ki dudu wekku. Mbok menawa ki barang sing ngresiki reg-reg seneng aku, tak ikhlaske. Wis Nggih. ben wong yo aku timbang ngeteri wong wis do ngepek dia alhamdulillah, aku ora arti sing butuh. Nggih. Mbok menawa ki dudu wekku. Iki kersane Gusti Allah ki ngono kuwi, mbok menawa tak pangan agak kalal nang awakku. Ora gelem kumpul dadi siji, sale gak gathuk dadi udun kaya ngono. Ning niku marake nesu sing arek ngewangi ya, Mbah. Marake nesu sing arek ngewangi. Lah iya jadi terus meten-ten tekan kono ndopor. Malah mak pleketis. Oh, lho malah. Kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya, ini dari akunnya Santri Abangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laku la haula wala quwata illa billah niku koyok nopo. Seumpama hanya sebatas diyakini terus lakune pripun nyuwun wedarane, Mbah. Yo. Itu kita ngaji ngakoid lagi. Kembali kepada membabarkan sifat Allah. Nggih. Nah, itu lari kepadanya man arafa nafsa faqad qaraba, kenal jati dirinya itu tadi. Caranya ya bisa kenal jati diri. Sebab nang kono tidak ada daya kekuatan. Nggih. Apa-apa kalau nggak dapat Pitulungane Gusti pertolongan Allah. dari Allah. Allah. Dia merasa ditolong ora. Namun yo yane kan nggak tahu dirinya sebenarnya. Nggih. Nah, maka sarannya dia kudu kenal jati dirinya. Kudu kenal. Oh, aku iki kedadianku saka apa? Nggih. Ben ngerti. Ya, sebab apa? Kembali kepada sifat Allah ke-20 wajibnya ya. Nggih, Kalau nggih. semuanya dibubarkan nanti kelamaan lah. Sifat Allah ke-20 itu kembali kepada diri sendiri. Nggih. Uga merana tapi merene. Nggih. Tidak Amerika tapi Amerika di dalam diri kita sendiri gitu. Nggih. Kasih dalam diri. Sifat Allah ke-20 dibagi 4 itu bagaimana? Yang satu sifat nafsiyah. Nafsiyah, nggih. Pembagian yang pertama sifat nafsiyah hanya satu. Nafsiyah itu bangsa awak, jasad. Nah, ketahuilah, kenallah jasadmu.
Kenali jasad kita sendiri itu. Apa toh jasadku iki? Kalau sudah itu kita belajar mengenal yang namanya sifat sulbi. Sulbiyah itu 5 sifat mulai dari angka 2 sampai ke 6. Pembagian kedua sulbiyah. Nah, sifat sulbiyah ini kayak Gusti Allah. Tapi kita wajib mengetahui lagi. Nah, sifat sulbiyah itu kidam, bakok, mukalafatul ekwadisi, kiamu binasi, wagdaniyah. 5 sifat ini sulbiyah. Kidam, Allah tuh dulu tidak ada yang mendahului. Awalnya tanpa kawitan, akhirnya tanpa pungkasan. Bakok, Allah itu tetap, nggak wah, nggak gingsir. Mukhalafatul kawadisi, Allah itu beda dengan perkara yang baru, jangan disamakan dengan yang baru. Yang baru ada awal ada akhir, dunia seisinya ini ada awal ada akhir, semua ada awal ada akhir. Qiyamu binafsi, Allah itu berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan satu sama lain. Wagdaniyah, Allah ki bangsa wiji. Artinya apa? Allah itu membenda bukan benda, Allah itu menyatu apa? Makhluk. Memakhluk bukan makhluk, berarti Allah itu sifat melimputi. Nah, 5 sifat ini namanya sifat nafsiyah. Kayak Gusti Allah. Bisa dikatakan wajah Allah juga. Nah, sekarang pembagian ketiga itu adalah 7 sifat mulai dari angka 7 sampai ke 13. Kodrat, irodat, ngelmu, kayat, sama, basor, kalam. Nah, sifat ma'ani ini yang duduki pada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ki mayit, bangke, batang, benda yang mati, nggak bisa apa-apa. Nah, 7 sifat ini yang duduki pada sifat nafsiyah. Sehingga bisa seperti ini. Nah, sifat ma'ani ini pertama, Allah itu kodrat, maha kuasa, tapi gak pernah kuasa. Masuk di jasad bleng, jadi kodron saya yang kuasa. Yang kuasa ini jadi kuasa, jasad itu jadi kuasa. Tanpa kodratnya Allah diberikan pada jasadnya nggak bisa apa-apa. Maka kita bisa kuasa ini karena kemasukan kodratnya Allah bleng, jadi kodron yang kuasa. Yang kuasa, saya yang kuasa. Mau apa saja, kafir, mau mukmin, silahkan. Swarga neraka silakan, tuh pilihanmu sendiri. Nah, maka kita bisa gagah seperti ini karena kodrat Allah yang diberikan pada kita. Gak ada daya kekuatan yang lain itu pitulungan Gusti Allah. Nah, kodratnya kan pemberian. Oh iya, ini batang bangke ora beda benda-benda yang mati ini. Bahkan mati wae jaji batang sapi, batang wedhus. Bisa ana duwe jeneng liya. Bisa jadi sate kambing, bisa jadi rica-rica kambing, bisa jadi tengkleng, bisa jadi gule. Nah, menungso. Maka dari itu, kalau kita ingin tahu seperti itu, tahu akan dirinya, sebenarnya saya ini hanya batang saja. Tanpa kodrat Allah masuk di dalam diriku, saya nggak mampu apa-apa. Irodah, Allah itu maha kehendak, maha rencana, tapi tidak pernah merencanakan. Masuk di dalam jasa kita bleng, jadi muridan yang punya rencana saya. Bisa merencanakan sesuatu karena yang memberi perencanaan itulah Allah. Yang memberi irodah pada diri kita itu Allah. Ilmu, Allah itu maha tahu tapi gak pernah ngerti. Masuk di dalam diri bleng dadi maliman sing ndek ilmu. Sing ndek ilmu ya aku. Dan merencanakan sesuatu harus pakai ilmu. Kalau di dalam dirinya ilmu, nggak ada ilmunya ya nggak dapat ilmu. Maka kita bisa mendapat dari mana itu karena di dalam diri itu sudah ada ilmu. Guru itu hanya menunjukkan saja. Ya kan? Sudah ada bibit ilmu di dalamnya. Hayat Allah ki maha hidup tapi nggak pernah hidup. Maha hidup. Tapi nggak pernah hidup.
masuk di jalan kita bleng jadi kaya yang hidup bisa hidup. Itu siapa? Setrum dari mana bisa seperti ini? Kan dari Maha Setrum, dari Allah. Sama Allah tuh maha mendengar, tapi gak pernah kerungu. Masuk di dalam kitab belum jadi samian, yang mendengar saya, karena pendengaran yang memberi Allah. Sama dari Allah masuk dalam diri kita jadi samian, pendengarku. Basor Allah ki melihat tapi gak pernah melihat. Weruh. Masuk jalan ketibleng jadi basor yang melihat saya. Nah, berarti ini pemberian Allah dari basor basiron. Jadi penglihatan Allah diberikan pada kita. Kalam Allah ki mau ngendika tapi gak pernah ngomong. Masuk jalan ketibleng jadi mutakaliman. Sing iso ngomong aku. 7 sifat ini hilang sifat namani. Masuk di dalam sifat nafsiyah, hilang sifat nafsiyah, jadi maknawiyah. Berarti jasad ini untuk mewujudkan kuasa Allah. Berarti aku iki kuasane Allah. Aku iki kodrat erodate Allah. Tanpa 7 sifat di dalam diri kita, jasad kita jadi apa? Bangkai. Nah, itu dunungnya yang namanya makomnya la kaula wala quwata illa billah. Jangankah 7 sifat, satu saja hayatmu lepas dari dirimu dudu wong kowe ra yo. Apa jenenge cah? Bangkai. Bukan hanya diucapkan saja, tapi diketahuilah la kaula wala quwata. Kalau kita sudah tahu sifat ma'ani masuk di dalam sifat nafsiyah sudah dikoyo ngene iki mau, itulah baru mengerteni, baru tahu dununge la kaula wala quwata illa billah. Enggak punya daya kekuatan apa-apa nyara untuk pitulungan kita lah. Pitulungane si jasad 7 sifat gelem mlebu nang awake dhewe iso dadi kaya ngene iki mau. Nggih, supaya ndak gagal paham dipahami, Mbak. Supaya gagal paham harus dipahami. Anu maling barang kuasane Gusti Allah. Aku ki maling sing kuasane Gusti. Iya, maling sing Gusti Allah. Kabeh saka Gusti Allah kabeh, tapi Gusti Allah juga ngenengke utusan. Nggih. Ning kono ki mung dalan loro to, apik karo elek. Mula ucapan alhamdulillah, sedaya puji bagi Allah. Lah, sedaya puji bagi Allah, lah kawula aku leh muji piye? Nak pujine elek yo tangi perkara elek, nak mujine apik tangi perkara apik. Lah puji itu juga lewat perbuatan. Nah, puji cangkem sih iso subhanallah subhanallah. So subhanallah bilang alimi dan sebagainya. Tapi perbuatan yang terpuji sing piye? Ya ngono ya. Nggih. Perbuatan yang terpuji mah piye? Ya kena sih. Lonte ya ngucapake yo saiki awake dhewe saurung ngono-ngono yo saiki padha Al-Fatihah. Yo kena wae. Boleh saja. Tapi gak sesuai dengan suratnya yang dibaca. Nggih. Suratnya seorang mau terpuji kok, langkah gak terpuji lah ya. Arek maling maca bismillahirrahmanirrahim, muga selamat. Ya boleh sah-sah saja, tergantung pujinya tadi ya. Gak ada yang gak sah. Gak ada yang gak sah. Korupsi, maling, begal, kecu, sholat, ngucap, lunga, kabeh sah. Gak enek sing ngrasah. Hasil maling, hasil rampungan dimunggah kaji sah. Tapi ning kono ana mizan, timbangan. Abot apike apa abot eleke ya ngono wae. Abot eleke ya jengklit terus ning neraka kono ora ya ngono. Ngono ki kita perbuatan sendiri kita sendiri. Nah, itulah dengan menafsirkan dengan la qaula quwata itu jangan seenaknya saja. Yo memang iya. Itu yo kekuatan kok Gusti Allah ki yo. Tapi nang dadi lonte karo ora lonte kan yo pilihane dhewe to wong sing lapangan kerja kok. Nggih. Jangan keadaan disalahkan. Jangan disalahkan. Jadi aku dhewe yo cenderung kepada keburukan kok. Nggih. Aku roh ayu sing gue dilentar yo kepengin nyolong. Tapi jek menang sing ngendalikan, ojo elek setan wae ngono kuwi. Menang malaikate. Berarti menang cahaya malakute daripada cahaya setan ngono lho. Tak lawan. Cara polisi ki emblemku polisi, aku kudu berantas durjana, maling. Lah nek malah bujui maling ya jenenge ya
ngelada emblemnya ya. Ngajak kerja sama malah. Malah ngakor kerja sama. Akhirnya mangan tanduran. Nggih. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.